Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kita semua merupakan bagian dari satu komunitas, walaupun komunitas itu mungkin terdiri hanya dari 2 orang, 3 orang, atau 4 orang. Komunitas terakrab bagi setiap orang adalah keluarganya sendiri. Lalu bagi kita orang Kristiani, komunitas keluarga diperlebar menjadi komunitas kaum beriman yang menghimpun saudara-saudara seiman untuk membentuk satu keluarga atas dasar iman kepada Kristus. Komunitas-komunitas kita perlukan karena sesungguhnya merupakan implementasi konkret dari perintah Kristus sendiri, di mana 2 atau 3 orang berhimpun dalam namaku, di sana aku berada. Karena di dalam komunitas kita bersama-sama membahas tentang firman Tuhan, kita menghayati firman Tuhan, dan kita saling mengoreksi satu sama lain ketika seseorang menyimpang dari firman Tuhan, saling membimbing satu sama lain untuk menemukan jalan kebenaran yang menghantar kita kepada kepenuhan hidup. Dalam episode ke-72 ini, fokus perhatian kita ada pada komunitas yang menghayati cinta Tuhan. Refleksi ini masih tetap untuk melihat sejauh mana spiritualitas Anawim memberi pengaruh bagi kehidupan kita hari ini. Menghantar refleksi ini, mari kita membaca Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri mereka dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kekayaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, kutipan dari Kisah Para Rasul ini menggambarkan cara hidup jemaat perdana sesudah peristiwa Pentakosta. Dari Kisah Para Rasul kita membaca bahwa peristiwa Pentakosta telah menggemparkan Yerusalem, dan pada hari itu ada ribuan orang memutuskan untuk menyerahkan diri kepada kelompok baru yang diwartakan oleh para rasul ini. Mereka dibaptis dan membentuk himpunan jemaat yang berupaya untuk menemukan pemahaman yang jelas tentang firman Allah, siapa itu Kristus, dan nilai keselamatan yang mereka miliki. Ciri khas komunitas perdana ini tergambar jelas di dalam bacaan tadi. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa memuliakan Tuhan. Mereka menyumbangkan harta miliknya menjadi harta milik bersama, agar setiap orang sejahtera hidupnya. Di sini kita menemukan sejumlah karakter iman
yang mencerminkan konsep dasar para anawim, yakni menyerahkan diri sepenuhnya kepada penyelenggaraan Tuhan dan sikap solider yang konkret terhadap satu sama lain. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Sesungguhnya orang-orang yang menyerahkan diri pada persekutuan jemaat perdana ini bukanlah orang yang tidak mengenal firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Namun kini mereka terbuka pada pengajaran baru yang dibawa oleh para rasul. Sikap ini mencerminkan kerendahan hati yang sangat tinggi dan keterbukaan yang besar pada selentingan firman dalam wujud apapun yang dihantarkan kepada mereka. Iman mereka terbuka untuk menerima kebenaran ini, dan dengan itu mereka dibaharui. Yang kedua, mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tidak semua orang memiliki kekayaan yang memadai. Maka ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya demi kesejahteraan bersama. Dalam ukuran modern, tindakan ini mungkin dianggap gegabah karena menggadaikan masa depan untuk satu tujuan yang belum jelas. Namun dari perspektif penghayatan hidup komunitas jemaat perdana, ini merupakan cerminan kepasrahan total pada penyelenggaraan ilahi. Mereka percaya penuh bahwa Tuhan tidak meninggalkan umat yang sedang dihimpunnya. Orang-orang yang menjual harta miliknya percaya bahwa Tuhan dengan caranya sendiri akan memberikan sumber-sumber daya yang memberi kesejahteraan bagi semua orang. Pada pihak lain, orang-orang yang miskin saat ini mengalami satu kesejahteraan iman dan ragawi berkat pertolongan saudara-saudara seiman yang ada bersama mereka. Ungkapan iman tersebut mencerminkan satu semangat solidaritas yang sangat dalam. Mereka tidak hanya bersekutu di dalam iman, tetapi juga bersekutu di dalam hidup sehari-hari, agar setiap orang bisa merasakan cinta Tuhan dalam wujudnya yang paling konkret. Cara hidup yang demikian telah menjadi sebuah kesaksian tanpa kata, sehingga setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudara, semangat inilah yang hendak kita bangun di dalam penghayatan hidup kita sebagai kelompok adorator. Barangkali cara hidup jemaat perdana terlalu idealis bahkan ekstrim menurut tata nilai kehidupan modern. Namun setidak-tidaknya kita memiliki beberapa poin yang dapat kita pelajari untuk menjadi bagian dari penerapan spiritualitas anawim di dalam kehidupan kita. Yang pertama, hendaklah kita percaya penuh kepada Tuhan. Kepercayaan pada Tuhan membuat kita melihat semua orang lain sebagai sesama ciptaan Tuhan yang butuh perhatian. Perhatian itu kita wujudkan dalam semangat solidaritas ragawi maupun rohania. Sehingga setiap orang yang mencintai Tuhan dihargai martabatnya, baik secara rohania maupun secara jasmania. Dan ketika kita berhimpun bersama dan bertekun dalam pengajaran para rasul, berarti kita membangun semangat kesetiaan untuk selalu memegang nilai-nilai Kristus yang telah diwariskan kepada kita selama berabad-abad. Dan ketika kita menolong sesama yang berkekurangan, sesungguhnya kita membuka pintu rahmat dan cinta agar mereka pun mengalami kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Bukankah cara itu merupakan kesaksian tanpa kata? Jika pola hidup kita benar,
sebagai wujud kekayaan iman yang kita temukan di dalam adorasi. Saya percaya banyak orang di luar sana akan tergerak untuk mencari Kristus. Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Engkau telah menginspirasi para rasul untuk menggerakkan himpunan jemaat perdana menghayati firman-Mu, gerakanlah hati kami saat ini untuk berpegang teguh pada ajaran-Mu, berani menolong saudara-saudara kami yang berkekurangan, dan dengan setia menghidupi apa yang telah Kau berikan kepada kami untuk menjadi kesaksian bagi dunia. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.